फूल है चांद तारों से। Assalamualaikum pecinta film India. Kali ini Mandalika Film akan menceritakan film yang sempat viral di tahun 2023 lalu. Berjudul Dara Hat Ke Dara Bachke. Dibintangi Sara Ali Khan sebagai Soumya dan Vicky Kaushal sebagai Kapil. Film ini bercerita tentang pasangan bernama Kapil dan Soumya. Meski telah menikah, Kapil masih tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang sempit. Masalah mulai terjadi saat bibi dan paman Kapil datang untuk tinggal di rumah mereka. Terpaksa Kapil dan Soumya harus tidur di ruang tamu. Soumya merasa tidak memiliki ruang pribadi, hingga melakukan berbagai cara untuk memiliki rumahnya sendiri. Penasaran dengan filmnya? Tonton terus tanpa di-skip ya. Soumya Chawla Dubey adalah seorang guru menikah dengan Kapil Dubey, seorang instruktur yoga. Setelah menikah, Soumya dan Kapil tinggal di rumah orang tua Kapil yang cukup sempit. Meski begitu, mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Hari itu pasangan ini merayakan anniversary pernikahan mereka yang kedua tahun. Soumya membagikan kue. Bibi Kapil bernama Dipa melihat kotak kue yang terdapat gambar telur di atasnya. Dia sangat marah karena keluarga mereka adalah vegetarian. Dipa sering memandang rendah Soumya yang seorang Punjabi. Tak tahan lagi, Soumya meluapkan emosinya. Selama 6 bulan setelah kedatangan Dipa, Soumya dan suaminya meninggalkan kamar tidur mereka untuk diberikan kepada Dipa. Lalu terpaksa tidur di ruang tamu. Namun Dipa masih saja sering mengusik Soumya. Kapil mencoba menenangkan amarah Soumya dengan memberikan coklat kesukaannya. Kapil juga berjanji akan segera memiliki rumah mereka sendiri. Keesokan harinya, Soumya dan Kapil sudah menyiapkan berkas-berkas lalu berangkat menemui Rastogi, seorang agen penjual rumah. Rastogi memberitahu jika mereka harus membayar 5,5 juta rupiah. Hal ini tidak sesuai dengan iklan yang dipasang, di mana mereka harus membayar 3,5 juta rupiah. Karena itu, Kapil dan Soumya pergi dan mencari cara lain untuk memiliki rumah. Sepulang mengajar, Soumya bertemu seorang wali murid yang sedang membagikan manisan. Dia sedang merayakan kebahagiaannya karena memiliki rumah melalui program perumahan pemerintah seharga 2,4 juta rupiah saja, atau di India disebut PMAI. Soumya segera memberitahu Kapil. Namun Kapil tidak ingin berurusan dengan birokrasi pemerintahan dan menyarankan Soumya untuk mengontrak rumah saja. Sampai kapan mereka akan mengeluarkan uang untuk mengontrak rumah dan tidak memiliki rumah sendiri, Soumya tidak setuju dengan Kapil. Dia ingin memiliki rumah sendiri dan nantinya anak-anak mereka bisa tumbuh dengan baik. Kapil akhirnya menyetujui permintaan Soumya. Dia pergi menemui Tuan Santos yang mengurus PMAI. Karena diketahui Kapil memiliki rumah, meski itu rumah orang tuanya, maka dia tidak memenuhi syarat untuk PMAI. Kapil melihat Bagwan, seorang pesuruh di kantor tersebut. Dia memiliki bisnis sampingan yakni menjadi perantara. Hingga seseorang bisa memenuhi kriteria untuk memiliki PMAI. Bagwan meminta Kapil menemuinya di rumahnya. Kapil dan Soumya segera pergi ke rumah Bagwan. Mereka terkejut melihat penampilan Bagwan yang sangat berbeda. Bagwan memberitahu bahwa untuk memiliki PMAI mereka harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, Kapil tidak mengakui orang tuanya hingga tak dianggap ahli waris. Kapil langsung tidak setuju. Sedangkan syarat yang kedua, mereka harus bercerai hingga Soumya memenuhi kriteria PMAI karena berstatus janda. Setelah mendapatkan rumah, mereka bisa kembali menikah. Kapil juga tidak setuju. Namun Soumya merayu Kapil. Dia mengatakan jika perceraian mereka hanya di atas kertas. Setelah mendapatkan rumah, mereka bisa-bisa kembali menikah. Soumya berhasil meyakinkan Kapil. Di depan keluarganya, Kapil dan Soumya berakting. Mereka bertengkar hebat hingga memutuskan untuk bercerai. Keluarga mereka terkejut karena selama ini mereka mengetahui pasangan ini saling mencintai dan harmonis. Kapil meminta bantuan sahabatnya bernama Manoj yang seorang pengacara perceraian. Di pengadilan, Kapil sangat gugup hingga berkeringat.
Soumya mengelap keringat Kapil. Hakim yang melihat hal tersebut yakin jika pernikahan pasangan ini bisa diselamatkan. Pengadilan memberikan waktu 6 bulan untuk meninjau kembali hubungan mereka. 6 महीने का interim period there. Manoj marah pada Kapil dan Soumya yang bermesraan di dalam pengadilan padahal mereka sedang sidang perceraian. Manoj memutar otak. Dia menyusun rencana, jika salah satu di antara mereka berselingkuh dan memiliki bukti, maka pengadilan pasti langsung menyetujui perceraian mereka. Soumya melihat Mejaben, sahabat Kapil yang tinggal di dekat rumah mereka. Soumya tahu sudah sejak lama Mejaben menyukai Kapil. Soumya meminta Kapil mengatur janji bertemu dengan Mejaben di taman. Mejaben sangat senang mendapat pesan dari Kapil. Mereka akhirnya bertemu. Mejaben sangat bahagia mengetahui bahwa Kapil dan Soumya akan segera bercerai. Dia mengira Kapil kini sadar dan memilihnya, hingga memutuskan untuk menemuinya di taman. Kapil hanya berakting seolah dia menyukai Mejaben. Dari jauh Soumya dan Manoj mengambil foto mereka. Dengan bukti tersebut pengadilan langsung memutuskan mereka bercerai. Soumya dijemput pulang oleh keluarganya. Setelah bercerai mereka kembali menemui Bhagwan. Mereka sudah memenuhi syarat yang Bhagwan sarankan. Namun kini Bhagwan meminta mereka memberikan uang sebesar 400.000 rupiah untuk menyogoknya. Kapil sangat marah dan mengajak Soumya pergi, karena uang yang diminta Bhagwan sangat besar. Dia akan mencoba kembali ke kantor pengurusan Pimai. Karena sudah pernah bertemu dengan Tuan Santosh dan ditolak, Kapil menyamar sebagai kakaknya Soumya. Tuan Santosh memberitahu jika Pimai adalah sistem lotre. Kapil lalu mencoba membuat kesepakatan atau menyogok Tuan Santosh. Dia berharap bisa menyogok Tuan Santosh dengan jumlah yang lebih kecil dibanding uang yang diminta Bhagwan. Ternyata Tuan Santosh adalah orang yang bersih. Dia sangat marah. Bhagwan melihat mereka lalu mengajak mereka bicara di luar. Bhagwan dan Soumya bicara berdua. Karena telah membuat mereka bercerai, Bhagwan memutuskan membantu Soumya. Setelah mengisi formulirnya, Bhagwan mengajak Soumya menemui orang dalam di kantor tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bhagwan meminta Soumya membayar 400.000 rupiah. Soumya menyetujuinya. Kapil mengantar Soumya ke rumah orang tuanya. Daroga, seorang penjaga perumahan di sana, menanyakan siapa yang bersama Soumya. Soumya memperkenalkan Kapil sebagai Sony, saudara laki duanya. Kapil mengungkapkan jika dia sangat rindu pada Soumya setelah berpisah rumah. Begitupun Soumya, dia sangat tersiksa jauh dari suaminya. Untuk membayar Bhagwan, Soumya menjual perhiasannya, begitu juga Kapil, dia mengambil uang yang ditabungnya selama ini. Saat melatih yoga, tiba-tiba Kapil melihat Mejaben mengikuti kelasnya. Dia tahu jika Kapil dan Soumya bercerai karenanya. Karena itu Mejaben mengira Kapil mencintainya, namun tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Hari itu Kapil sedang mandi. Sajan keponakannya mengangkat telepon milik Kapil yang waktu itu dihubungi oleh seseorang bernama Gopi. Keluarganya penasaran siapa orang yang bernama Gopi. Mereka mengintip Kapil sedang menelpon. Mereka mengira hubungan Kapil dan Soumya berakhir karena Gopi. Ternyata Gopi adalah nama kontak Soumya. Soumya menelpon untuk meminta Kapil datang menemuinya karena orang tua Soumya sedang keluar kota. Kapil sangat senang bisa bertemu Soumya dan menghabiskan waktu bersamanya. Sementara di rumah Kapil, orang tua Mejaben datang untuk melamar Kapil. Namun orang tua Kapil yang mengetahui Kapil menyukai gadis bernama Gopi, menolak lamaran Mejaben. Ayah Mejaben menyalahkan Mejaben karena mengira Kapil mencintai dirinya, hingga membuatnya malu karena lamaran mereka ditolak. Sesampai di rumahnya, Kapil terlihat bingung melihat Mejaben dan keluarganya. Kapil dan Soumya menemui Bhagwan.
mereka diberitahu bahwa tanggal 16 akan diumumkan daftar pemilik rumah. Bagwan yakin nama Somya ada di dalamnya. Akhirnya penantian panjang pasangan ini berakhir. Mereka akan segera memiliki rumah. Kapil dan Somya bersama Manos merayakan ini di atap gedung rumah Somya. Di sana dia melihat Daroga bersama istri dan anaknya tinggal di sana karena tidak memiliki rumah. Namun Daroga cukup bersyukur dengan hidupnya. मेरी घरवाली झाड़ू कटका कर लेती है, रूखी सूखी खाओ और खुले आसमान की. Keesokan harinya bersama Manoj, Kapil dan Somya semangat untuk melihat pengumuman daftar nama kepemilikan rumah. Namun ternyata terjadi masalah dan pengumuman ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka bergegas menemui Bagwan. Mereka melihat Bagwan dibawa polisi karena tidak hanya Somya dan Kapil yang menjadi korbannya. Somya menelpon Kapil. Dia benar-benar kehilangan akal. Untuk memiliki rumah mereka harus hidup terpisah dan kini mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan hidup terpisah. Kapil juga sangat bingung setelah menghabiskan tabungannya. Kini belum ada kejelasan. Kapil meminta Somya istirahat karena dia tidak ingin diganggu untuk sementara waktu. Kapil mengabaikan telepon Somya. Keesokan harinya Mejabin datang menemui Kapil untuk meminta penjelasan. Kapil meminta maaf karena yang terjadi beberapa waktu lalu tidaklah benar. Dia berjanji akan memberitahu Mejabin yang sebenarnya suatu saat nanti. Tiba-tiba Somya datang. Somya sangat marah melihat Kapil ngobrol dengan Mejabin sementara mengabaikan teleponnya. Somya juga memaki Mejabin yang selalu saja mengganggu Kapil meski Kapil tidak pernah mencintainya. Kapil tidak tahan mendengar Somya memaki Mejabin. Menurut Kapil semua terjadi saat ini karena Somya yang keras kepala. Somya kesal merasa dipojokkan oleh Kapil lalu pergi. Di sekolah tempat Somya mengajar, seorang guru matematika bernama Tuan Dimpi yang sudah lama menyukai Somya menawarkan untuk mengantar Somya pulang. Sesampai di komplek rumahnya, Kapil sudah menunggu Somya. Kapil marah melihat Somya diantar Tuan Dimpi. Kapil yang cemburu mengatakan jika Somya memang suka bermain, bahkan mereka berbohong atas perceraian mereka kepada keluarga. Somya kembali menyalahkan kenapa Kapil lebih memilih syarat kedua yakni bercerai dengannya daripada harus tidak diakui ayahnya sebagai ahli waris. Somya merasa jika Kapil menganggap perceraian adalah hal yang mudah. Dengan penuh amarah, Kapil mengungkap pengorbanannya yang harus mengambil semua tabungannya untuk diberikan pada Bagwan demi mewujudkan keinginan Somya. Somya marah karena bukan hanya Kapil yang mengeluarkan uang. Somya juga berkorban menjual semua perhiasannya, bahkan cincin kawinnya. Kemarahan Somya semakin memuncak saat Kapil mengatakan yang dilakukan Somya itu bukan untuk membantunya melainkan untuk mewujudkan keinginannya sendiri. Somya menjelaskan jika memang dia menginginkan rumah, tapi bukan untuk dirinya melainkan untuk mereka berdua dan masa depan mereka. Dalam amarahnya, mereka berdebat. Somya mengatakan dia telah salah menikah dengan Kapil. Kapil juga merasa dirinya terjebak. Somya benar-benar muak, dia pergi sambil mengatakan dia sudah selesai dengan Kapil. Kapil ingin mengejar Somya, namun Daroga menghentikannya. Tak terima Kapil menampar Daroga lalu memintanya belajar untuk tidak ikut campur. Daroga mengatakan jika yang berbohong dan melakukan perceraian palsu adalah Kapil, lalu kenapa dia meminta orang lain untuk belajar. Sambil menangis Daroga meminta Kapil menghajarnya jika itu bisa meredam emosinya. Kapil tersadar lalu pergi. Kini mereka tidak bisa saling bertemu, namun saling merindukan. Mereka benar-benar tersiksa. Setelah beberapa waktu, Somya mendapatkan surat-surat rumah barunya dari pemerintah India. Orang tuanya sangat bahagia. Mereka pergi untuk melihat rumahnya. Setelah itu dia datang ke rumah Kapil untuk memberitahunya. Mereka mengakui kebenarannya pada orang tuanya. Jika mereka hanya bercerai di atas kertas, namun masih selalu saling mencintai. Selang beberapa lama Depa bibi Kapil pingsan dan dibawa ke rumah sakit.
Purushottam suaminya mengungkap bahwa hati Depa gagal berfungsi dan ia membutuhkan transplantasi. Sebenarnya mereka menumpang karena telah menjual rumah untuk biaya pengobatan Depa istrinya. Baginya rumah tidak ada artinya jika harus kehilangan istrinya. Selama waktu ini, Soumya menyadari pentingnya keluarga. Soumya menyadari kesalahannya. Dia tidak lagi menginginkan rumah pribadinya. Namun dia masih menanyakan kenapa Kapil menceraikannya dan tidak bertengkar saja saat Sonia mengajaknya bercerai. Kapil menjelaskan dia hanya ingin Soumya bahagia. Rumah itu penting bagi Soumya sedangkan kebahagiaan Soumya penting baginya. Soumya tahu bahwa Kapil sangat mencintainya. Dia meminta maaf pada suaminya dan Kapil pun meminta maaf pada Soumya. Soumya merasa telah melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain. Dengan besar hati mereka memberikan kunci rumah dan surat-surat kepada Daroga. Menurutnya Daroga adalah orang yang berhak mendapat kredit perumahan rakyat dari pemerintah. Mereka menjelaskan jika Daroga dan istrinya bisa mencicil karena telah disubsidi oleh pemerintah. Kapil meminta Daroga menganggap semua sebagai permintaan maaf karena telah menampar Daroga. Daroga sangat terharu dan berterima kasih. Namun Kapil tetap meminta Daroga mengganti uangnya yang Rp400.000 meski dengan mencicilnya suatu saat nanti. Setelah beberapa waktu, Soumya dan Kapil menikah lagi. Mereka sangat bahagia bisa bersama kembali. फिर से अपनी बात मनवा लेगी? Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Eits, jangan lupa subscribe ya.